Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung di channel Septarinis Journey. Nah, kali ini saya mau berbagi info tentang komponen biaya yang dikeluarkan BPI. Berapa ya kira-kira? 500 juta? 1 M? Wow, bisa beli rumah dong. Jangan deh ya, jangan. Biaya apa saja sih yang ditanggung oleh BPI? Yang pertama adalah biaya pendidikan dan kedua adalah biaya pendukung. Nah, untuk biaya pendidikan ada macam-macam tuh yang dibiayai. Yang pertama adalah biaya SPP. Biaya SPP ini tergantung universitasnya masing-masing, nanti akan dibayarkan BPI langsung ke universitas. Jadi tidak melalui rekening kita. Berikutnya adalah biaya pendaftaran. Biasanya biaya pendaftaran ini sistemnya rembus karena kita sudah mendaftar terlebih dahulu ke kampusnya sebelum keterima BPI. Kalau saya dulu biaya pendaftarannya 750.000, jadi uang tersebut langsung ditransfer ke rekening kita ketika kita sudah keterima BPI. Uang pendaftaran ini nominalnya juga berbeda tiap kampus, jadi masing-masing orang akan berbeda yang akan ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Berikutnya adalah biaya buku. Jadi kita dapat tunjangan buku untuk membeli buku itu senilai 10 juta per tahun. Misal kita kuliah 3 tahun jadi dapat 30 juta. Kemudian ada yang namanya bantuan penelitian untuk mengerjakan disertasi. Jadi gak usah bingung lagi untuk biaya penelitian. Ada dua mekanisme pembayaran, jadi ada yang namanya at cost, ada yang namanya lump sum ya. Untuk yang dapat SK di bawah 2023 itu pembayarannya ada yang at cost, nilainya 75 juta, sedangkan untuk angkatan 2003 ke atas itu mekanismenya lump sum, jadi langsung dibayarkan itu senilai 50 juta untuk biaya disertasi. Jadi ini lumayan untuk membantu kita meringankan beban kita untuk melakukan penelitian. Oke, berikutnya adalah biaya bantuan seminar internasional. Nah, apabila seminar internasionalnya di dalam negeri itu biasanya 5 juta dan kalau di luar negeri itu biasanya bantuannya senilai 15 juta rupiah. Dan ada syarat ketentuan berlaku untuk mencairkan dana seminar ini ya, nanti dibaca persyaratannya. Berikutnya adalah bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, yang dibiayai adalah jurnal internasional Q1 dan Q2. Untuk Q1 nilainya 25 juta dan Q2 adalah 15 juta. Ini sistemnya kayak reward ya. Jadi kalau kita sudah berhasil menerbitkan jurnal, nanti kita akan dapat uang tersebut. Sudah dibayari SPP, berikutnya dibayari apa lagi? Tentunya untuk mendukung kehidupan kita selama masa studi. Jadi kita tidak perlu bingung untuk memikirkan biaya kita untuk studi lanjut ini. Apa saja sih yang dibantu oleh BPI? Yuk kita lanjut. Biaya transportasi. Biaya transportasi ini biaya ketika kita dari tempat asal menuju ke perguruan tinggi yang kita tuju. Biasanya biaya yang dapat direimburse itu adalah tiket pesawat. Kalau kita naik kendaraan pribadi, biaya ini tidak bisa direimburse oleh BPI. Selanjutnya adalah dana asuransi kesehatan. Yang dibayarkan oleh BPI itu adalah BPJS kelas 1. Berikutnya adalah biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan ini tergantung kotanya ya. Misalkan di daerah Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Surabaya, itu nilai biaya bulanannya sekitar biaya bulanannya sekitar 4.700.000, sedangkan untuk kota lainnya itu adalah 4.300.000. Dana transportasi sudah, dana biaya hidup bulanan sudah, dan ketiga adalah dana kedatangan. Ketika kita datang ke tempat kita studi, kita tidak usah bingung untuk mempersiapkan biaya kedatangan, misalkan biaya-biaya untuk pindahan dan lain sebagainya. Biaya ini diberikan oleh BPI ketika kita baru datang ke tempat kita studi. Kemarin saya dapat 8.600.000 untuk biaya kedatangannya.
Selanjutnya adalah dana tunjangan keluarga. Nah, dana tunjangan keluarga ini akan diberikan apabila kita membawa serta keluarga ke tempat kita studi. Dana tunjangan keluarga ini senilai 25% dari tunjangan biaya hidup bulanan. Dan maksimal yang bisa dikeluarkan untuk dana tunjangan keluarga ini adalah 2 orang, misalkan 2 anak atau anak dengan suami ataupun anak dengan istri. Jadi tunjangan ini diberikan untuk 2 orang. Kemudian yang terakhir adalah dana keadaan darurat. Biaya ini akan diberikan BPI apabila terdapat kecelakaan ataupun sakit keras ataupun keadaan darurat lainnya. Dan itu semua adalah biaya-biaya yang dikeluarkan BPI selama kita studi lanjut. Jadi sudah aman ya, sudah dibiayai untuk biaya pendidikannya, ya untuk pendukungnya juga sudah dibiayai. Jadi kita tinggal kuliah aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.